itu punya sepeda motor yang isinya mulai chainsaw, selang pemadam kebakaran, kemudian pertolongan pertama lainnya, ini otomatis SOP-nya menjadi 2 menit. Jadi baru kebakaran 1-2 menit sudah ada yang ngambil langkah. Halo Sobat Mako, jumpa lagi bersama saya tentunya Vivin Citra. Kali ini saya akan ngobrol gitu ya dengan seseorang. Tapi sebelumnya kita tahu bahwasannya akhir-akhir ini ya di Kota Malang khususnya cuaca memang tidak bisa diprediksi ya. Dan Kota Malang pun juga mengalami yang namanya cuaca ekstrim. Dan dampak dari cuaca ekstrim ini sangat banyak. Tentunya kewaspadaan kita sangat diperlukan khususnya untuk tanggap bencana. Hari ini saya akan ngobrol dengan Kepala BPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Di samping saya sudah hadir ada Bapak Prayetno, Kepala BPBD Kota Malang. Apa kabar Pak Prayetno? Baik. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini ya. Kita ngobrol pagi ini nih Pak Prayetno. Pak, sebelum nanti ke bencana yang lebih dalam ya tentang kewaspadaan kita terhadap tanggap bencana seperti itu, saya pengen tahu deh Pak sebelumnya gitu ya. Kalau di Kota Malang sendiri nih ya, saat ini dengan pergantian cuaca yang harusnya ini sebenarnya kalau zaman dulu saya sekolah tuh Pak Prayet ya di SD itu kan ber pasti musim hujan gitu kan ya. Selain bulan yang ada berbernya itu pasti kemarau seperti itu. Tapi ini sudah tidak begitu lagi gitu ya. Kalau dari BPD sendiri nih melihat perbedaan ini iklim saat ini yang terjadi, apakah ini berdampak juga dengan ketanggapan kita terhadap bencana seperti itu? Jadi untuk soal cuaca, kami selalu update dari BMKG. Jadi kami selalu dapat kiriman info untuk jangka panjangnya juga disampaikan bahwa memang prediksi awal itu akhir Februari cuaca hujan sudah selesai. Namun kemarin kami konfirmasi ulang dengan BMKG Pasuruan, ternyata memang sampai pertengahan April cuaca ini. Kejadian ini memang didasari oleh kejadian yang istilahnya periodik, setiap 4 tahun dan 6 tahun kita mungkin pernah dengar istilah La Nina sama El Nino. Betul. Ya, mungkin bisa di googling artinya La Nina sama El Nino. Yang jelas dampaknya ini akan memberi dampak curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya. Itu 20% sampai 40% dari biasanya. Makanya mungkin beberapa daerah seperti Kota Malang, Pak, kok hujannya deres banget kemarin ya? Sebentarnya sampai seperti itu. Itulah sebagaimana disampaikan oleh pimpinan negara kita Indonesia saat Rakornas kemarin, yang perlu sangat diwaspadai saat ini oleh seluruh dunia adalah perubahan iklim. Faktanya sekarang perubahan iklim sudah mulai kita rasakan. Sehingga tahun 2022 kami mencatat ada 211 untuk yang banjir saja dari akumulasi semua bencana di Kota Malang yang jumlah 479. Urutan pertamanya banjir. Wow. Urutan banjir. Ini adalah memang iklim seperti itu. Yang lain-lain mungkin menyangkut infrastruktur dan sebagainya. Kami akan lebih banyak di soal bencana banjirnya. Karena memang tugas kami untuk membangun mindset kepada warga kami untuk selalu waspada. Tentunya banyak hal yang lain, OPD-OPD yang lain yang sudah memang ada tugas pendukung atau tugas fungsi teknis yang untuk mengurai permasalahan-permasalahan itu. Tapi kami yang di BPD harus selalu aktif kesiapsiagaannya. Jadi kesiapsiagaan ini adalah soal mindset, perlakuan kita menyikapi kondisi di lapangan. Mungkin akan melebar, bahwa masyarakat juga harus waspada nih. Istilahnya kalau orang Jawa dulu gede-gede sumber ya. Betul. Itu harus diikuti juga. Jangan sampai luas sungai yang dulunya 3 meter menjadi 70 cm. Itu salah satu penyebab bisa Pak? Ketika saya pernah menjadi lurah, memang ada kantor saya sampai masuk air masuk sampai di bawah lutut, sehingga berkas-berkas kami yang kami simpan hilang. Ini fenomena tidak di Malang saja, kan? Seluruhnya ada potensi seperti itu. Tapi kita dalam konteks banjir, sehingga
ketika ada kesiapsiagaan seperti itu, minimal orang satu. Kalau pemikiran siaga ini, tentu mereka harus memilih tempat yang aman dari resiko banjir itu. Walaupun faktanya sekarang seperti disampaikan oleh akademisi, rumah warga kita banyak yang masih di tepi sungai, yang jaraknya harusnya minimal 10 sampai 15 meter dari bibir sungai. Tapi inilah yang kita waspadai, karena di Malang ini ada dua yang harus diwaspadai sepanjang Das Brantas. Kalau Das Brantas ini memang banjirnya kiriman dari tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nggak usah menyebut. Kita tahu ya. Jangan menyebut tinggi, ya. Tapi pasti sudah tahu semua sobat Malang. Ya, lebih tinggi. Sehingga saudara kita yang belum beruntung karena mungkin terpaksa harus tinggal di situ, ini yang harus kami petakan. Sehingga kami melakukan survei melalui naskah akademis, kita memetakan setiap kelurahan ada berapa kelurahan yang berpotensi terdampak. Breakdown-nya kami harus kejar sampai by name, sama rumah sama alamatnya. Sehingga peta risiko bencana ini jelas. Kalau kejadian bencana ini otomatis kelurahan ini sekian RT, kelurahan ini sekian RT yang harus didahulukan. Dan orang di sepanjang das ini dan tiap kelurahan ini harus diedukasi terus. Diedukasi terus. Sambil menunggu mungkin kesempatan mereka ada rezeki, bisa mencari tempat yang lebih aman. Pak Prayit, berarti kan secara tidak langsung bahwasanya banjir ini sumbangsi terbesarnya bencana alam di Kota Malang. Ini catatan kami terbanyak banjir. Nah, lantas peran BPBD ketika terjadi banjir, apa sih Pak yang dilakukan? Kalau sebelum terjadi bencana, kami bersama provinsi sudah memasang rambu. Area ini tidak aman dan tidak layak menjadi tempat tinggal. Tugas kami sosialisasi sudah kami lakukan. Kemudian pemasangan spanduk kepada warga untuk membangun mindset bahwa ini tidak aman. Sehingga ini menjadi istilahnya semacam sebuah kesadaran, bangun kesadaran. Terus yang kedua, untuk saat banjirnya misalnya terjadi di beberapa wilayah, kami mengedukasi Kelurahan Tangguh. Kelurahan Tangguh kami edukasi cara pertolongan. Jika memang peralatan belum ada, saat itu laporan yang masuk di Pusdalop sama tim reaksi cepat kami tugaskan untuk melakukan assessment. Tingkat kerawanan bahayanya seperti apa, sehingga kami bisa mengirim sesuai kebutuhan. Jangan sampai yang kebanjiran 12 rumah yang kami kirim hanya 2 orang. Nah ini assessment. Kemudian peralatan tidak mencukupi. Asesmen tadi adalah untuk mengukur supaya yang hadir di lokasi tadi sesuai kebutuhan. Jadi kemarin kami lakukan seperti di Mananwangi, kirim perahu karet, kirim pompa apung, dan kirim menghubungi teman-teman yang menyangkut soal kesehatan. Dan kemudian yang kami pastikan lagi adalah teman PLN. Alhamdulillah, Kota Malang punya 112 yang menghubungkan kami dengan seluruh institusi yang harus bertindak cepat. Kalau nanti konsepnya adalah tim reaksi cepat itu adalah isinya seluruh OPD teknis yang ada hubungannya kaitannya dengan kebencanaan. Karena bencana kami kan hidrometeorologi kan akibatnya juga angin puting beliung. Itu pohon tumbang. Itu berarti termasuk salah satunya. Iya. Kalau sudah pohon tumbang, kalau ini berpotensi mengganggu lalu lintas, menimpa rumah, bahkan menyebabkan orang meninggal. Nah ini juga faktor kebencanaan. Jadi di video kami kan kelihatannya Malang ini masih kaya pepohonan. Betul. Salah satunya kemarin ada korban yang sulit terselamatkan karena memang dia mengejar waktu jam kerja, jadi saat hujan. Edukasi kami gini, ketika cuaca buruk, hujan lebat, sebaiknya warga tidak keluar rumah. Nah ini ketika warga kami tadi harus datang tepat jam kerja, terpaksa berangkat, sehingga bukan pohon roboh ini, karena hujan disertai angin kencang, dari dahan yang di atas yang patah. Kalau OPD yang lain, mereka sudah punya alat untuk detek pohon-pohon yang keropos, yang tua-tua, nah, mereka sudah melakukan mitigasi, memangkas, memotong pohon-pohon yang dianggap berpotensi rawan. Ini sudah dilakukan oleh OPD teknis.
yang lain. Nah ini yang sulit diprediksi adalah alam. Nature ini sulit kita ukur, sulit kita lawan. Ketika angin kencang, patah di atas, beberapa kali kami ada korban, 1 meninggal, 2 luka-luka. Itu perintah pimpinan harus kami kawal, terevakuasi, sampai masuk rumah sakit, sampai jelas asuransinya seperti apa. Itu harus kami ya. Karena Pak Wali nyampaikan dikawal, saya kawal sampai rumah sakit, sampai selesai ya, tuntas. Gitu, betul. Pak, kalau tadi disebutkan ada banjir, kemudian angin puting beliung seperti itu. Sebenarnya untuk bencana sendiri ini apa ada macam-macamnya atau jenisnya seperti itu, Pak Pray? Jadi bencana itu kan ada 3. Bencana yang disebabkan oleh alam. Satu, terus kemudian bencana non alam. Non alam itu seperti kegagalan teknologi. Ya. Terus kemudian ada bencana sosial. Kalau bencana sosial kemungkinan konflik antar kelompok dan sebagainya. Ya, mungkin sekarang ada perang sarung. Terus kemudian ada sepak bola yang mengakibatkan banyak orang seperti itu meninggal. Itu kan hal-hal ini harusnya memang perlu pemikiran bersama, SOP-nya seperti apa, sehingga SOP untuk setiap pengumpulan orang banyak ini hendaknya dibahas dahulu, sehingga kemungkinan terjadi ini bisa terkurangi. Dengan kejadian itu, alhamdulillah, kejadian yang bencana sosial di tempat yang berpotensi di tempat lain seperti Solo, Jakarta ternyata aman. Setelah Malang kan Korea kemarin saat itu ya, sampai 150 orang meninggal. Yaitu jangan dianggap bahwa kita negara yang tidak maju sehingga kejadian banyak. Negara maju. Nah di sini ternyata konsep kesiapsiagaan, konsep kewaspadaan dini, dan konsep SOP tentang pengumpulan orang ini harus dibicarakan lebih awal. Betul harus dipahami ya. Kalau tadi ada bencana alam, kemudian bencana non alam ya, kemudian bencana sosial. Bencana sosial seperti tadi ya, masa yang berkerumun seperti itu. Nah, berarti Pak, kalau tadi disebutkan bahwasanya kesiapsiagaan, waspada terhadap bencana seperti itu. Kewaspadaan seperti apa yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk siap dan tanggap terhadap bencana? Yang sudah kami lakukan saat ini, kami dalam 1 tahun mengundang pelatihan sampai 11 kali, hampir setiap bulan kami update. Kami upayakan cari refresh anggota Kelurahan Tangguh, kemudian mencari yang baru. Karena kan mungkin yang lama ada yang karena pekerjaan, karena persoalan-persoalan lain harus pindah tempat, sehingga itu kan jumlahnya berkurang. Kami harus refresh ini. Kemudian yang kedua, kami harus hadir ke sekolah-sekolah. Jadi ke PAUD, SD, TK, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah kami lakukan, rumah sakit BRI, kemudian di kantor wilayah BRI, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, dan beberapa PAUD yang ada di Kota Malang. Ini memang kami harus, ketika diundang, kami harus hadir menyampaikan itu. Yang paling penting konsep kesiapsiagaan ini ada. Yang kedua yang paling penting adalah simulasi. Kita simulasikan. Kalau yang banjir mungkin sulit disimulasikan. Tetapi di sini kami simulasikan, salah satunya ada bencana. Karena saat ini kan isu megatrust. Kita sudah diberi contoh di Cianjur. Kemudian kemarin di Probolinggo 4, sekian skala Richter. Hanya saja kedalamannya lebih dari 50 kilo. Jadi dampak efeknya tidak terlalu besar. Kemudian di perairan Maluku dan sebagainya. Kita harus waspada di bencana gempa karena kita punya catatan tahun 56 dan 67 Kota Malang ini pernah ada riwayat gempa yang besar. Saya belum lahir sih ya, sama. Jadi nggak tahu waktu itu. Saya pas lahir itu. Karena memang potensi ini tetap ada karena kita dikelilingi patahan. Indo, Australia dan Eurasia di pantai selatan. Ini ada palung yang lumayan dalam di sana. Mungkin tidak sedalam palung Mariana. Kemudian juga patahan di Pasuruan yang tembus Surabaya. Ini kan kalau terjadi harapannya kan ya. Kalau tidak terdampak ya syukur, tetapi patut kita waspada. Jangan sampai
pekerja, anak sekolah, yang bekerja di kantor, ini terdampak. Sehingga kami datang kemarin sudah ke Auto 2000, ke BPJS, ke BRI, ke rumah sakit sudah kami lakukan. Kami ingin memperluas, sehingga konsep kami tadi kelurahan tangguh yang ada di kelurahan-kelurahan, ini adalah satelit kami untuk mengedukasi warga sekitarnya. Jadi kami libatkan ketika kami datang ke Dinoyo, otomatis kelurahan tangguh yang Dinoyo, saya ajak untuk gabung, dihadirkan, supaya menyatu. Harapannya mereka menjadi sebuah komunitas di kelompoknya sendiri. Ketika ada bencana, mereka sudah mengenali wilayahnya, mengenali ancamannya, dan tahu caranya harus berbuat. Penanggulangannya seperti apa. Baik. Pak Prayit, kalau tadi kan dari program BPBD sendiri mengadakan sosialisasi, baik itu ke corporate ataupun juga ke sekolah. Tapi sebenarnya yang paling penting, yang harus tanggap terhadap bencana itu sendiri, dari pihak mana sih Pak? Oke, konsep tanggap bencana itu kalau dimulai dari yang luasan, ini ternyata grafik yang dilakukan oleh surveyor Hansin di Jepang yang kami referensi, ternyata keluarga itu harus yang utama. Keluarga. Berarti dari keluarga ya, dari rumah dulu. Ini ya. Dari rumah. Seorang ibu yang sering di rumah tentu akan lebih banyak mendengungkan suara ini kepada keluarganya, kepada suami, kepada anak. Kalau ada bencana banjir, ada bencana gempa bumi, puting beliung, ini harus kita lakukan apa? Sehingga di keluarga tadi, selain membicarakan hal yang senang juga, secara taktis mereka nantinya juga siap. Ada gempa seperti ini, saya harus ngapain? Karena misalnya kalau yang gempa ini kan bencana ada dua, Mbak. Ada yang bencana yang datangnya lambat, ada yang rapid disaster, tiba-tiba datang. Kalau yang lambat contohnya apa Pak Prayit? Misalnya? Kalau yang lambat tadi misalnya kekeringan, kelaparan. Kan dimulai dari tidak hujan, gagal panen, akhirnya sulit. Kemudian COVID juga gitu, yang tertular 1, lama-lama 15, banyak. 2 tahun panjangnya. Ada waktu ya kalau itu. Tapi kalau gempa, kemudian letusan Gunung Merapi, kita lagi enak-enak begini, langsung ada gempa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau keluarga sudah pemikiran itu, kesiapsiagaannya satu, mereka sudah berpikir jalur evakuasi. Kalau terjadi gempa, saya harus lari ke sana. Jauh dari tower, jauh dari pohon besar, jauh dari baliho. Ini. Kemudian saya misalnya harus punya peralatan nih, pertolongan pertama. Ya, kalau gempanya siang sih enak lari. Kalau malam. Malam ya, enak-enak tidur tiba-tiba gempa atau banjir seperti itu ya. Harus apa itu? Harus punya kotak P3K. Isinya ada senter, beserta baterai cadangannya. Kemudian pastikan HP itu full cas penuh, dan ada nomor-nomor penting di Kota Malang. Misalnya nomor pemadam kebakaran, nomornya rumah sakit, nomornya ambulan. Ini harus ada. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang sulit diduga, langsung bisa telepon. Terus kemudian juga, yang lucu ada sempritan. Sempritan? Iya, kenapa harus ada sempritan Pak Prayit? Biasanya itu cuma dibuat mainan anak-anak ya, tapi ini ternyata harus ada di rumah. Ini ada pelajaran penting bahwasanya ketika terjadi gempa, ada orang yang harus diprioritaskan. Ketika terjadi bencana itu yang diprioritaskan misalnya orang yang difabel, orang lansia, hamil, bayi dan anak, ini harus didahulukan cara penanganannya. Kemudian ketika sudah berhasil menyelamatkan, kan mungkin ada yang tertinggal, ada yang tertindih tembok, ada yang terjepit dan sebagainya. Kalau malam tidak ada cahaya, kedua teriak-teriak mungkin capek 1 jam 2 jam teriak terus, sementara gempanya merata. Nah, kita sama-sama tahu sekarang jumlah orang yang volunteer, jumlah petugas pertolongan SAR dan bencana alam dan BPBD terbatas jumlahnya. Kita ini Kota Malang punya 900 penduduk, mahasiswanya 900, kemudian pendatangnya kalau siang sampai 200.000, 300.000, 2 juta kita yang ada di Kota Malang ini. Ketika terjadi bencana mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sama bersamaan petugas ini
Tidak sesuai harus jumlahnya ya. Kalau BPD sendiri jumlahnya ada berapa, Pak? Kami ada 59, tetapi tenaga teknis operasionalnya hanya 12. Hanya 12. Makanya konsep kami adalah kelurahan tangguh, komunitas relawan. Ya. Kemudian kami berjejaring dengan kampus, pentahelik konsep kami ini kekuatan kami di situ. Makanya mindset untuk menyamakan persepsi dari seluruh stakeholder ini harus selalu kita bangun, sehingga terjadi sesuatu kita sudah bisa bergerak bersama. Kembali ke soal sempritan tadi kan lucu ya. Misalnya ketimpa bangunan rubuh, yang rumahnya 2 lantai dan sebagainya. Otomatis LIBRI ini sebagai tanda supaya orang-orang tim pencari tadi bisa, masih ada tanda kehidupan nih, ini perlu ditolong. Nah, harapan kami, LIBRI dan sebagainya yang mungkin dipandang remeh, saat ini menjadi hal yang penting ketika terjadi sesuatu. Ya. Setiap rumah minimal ada, setiap kamar mungkin adalah itu. Center, alat P3K, kemudian LIBRI ada. Bahkan di setiap ruangan harus ada ini ternyata. Sebaiknya ada. Karena kan kita, yang saya baru pahami nih Pak Prayit. Biasanya cukup satu aja kotak P3K gitu ya. Ternyata ini harus ada di setiap ruangan. Sudah ada. Karena mungkin kita tidak tahu ya pas terjadi gempa posisi kita ada di mana gitu ya Pak Prayit. Makanya keluarga tangguh bencana tadi mengedukasinya ibu-ibu kepada anaknya, ini kotak P3K. Bila terjadi sesuatu, kotak ini harus gampang dicapai, dikenali. Jangan punya kotak P3K taruh lemari dikunci. Betul. Harus mudah dilihat, mudah dijangkau. Oke, mudah dilihat dan mudah dijangkau dan ingat harus ada di beberapa ruangan ya, tidak hanya di satu aja. Senternya juga gitu. Center kadang-kadang satu rumah cuma satu. Sebaiknya walaupun kecil, yang 20 ribuan sampai 50 adalah di semua ruangan. Kadang kita suka menyepelekan itu ya Pak, karena kita menganggap tidak terjadi. Tapi sekarang memang bencana tidak bisa diprediksi. Kalau gitu sudah seperti Cianjur bagaimana? Nah, ini yang harus dibutuhkan tadi, kata Pak Prayit, pentingnya kewaspadaan. Pak, ini yang menarik untuk saya ingin tahu nih. Ini kan jumlah BPD sendiri tadi 12 orang untuk tenaga operasionalnya, sedangkan dibuat 59 sesuai anggotanya saja, ini sudah tidak sebanding dengan keluasan wilayah seperti itu. Lantas tadi disebutkan adanya kolaborasi gitu kan ya. Kalau sejauh ini nih Pak, tadi disebutkan programnya sosialisasi. Pendekatan seperti apa lagi yang dilakukan oleh BPD Kota Malang sendiri untuk supaya masyarakat itu lebih waspada, lebih sadar bahwasanya pentingnya kita untuk selalu sigap terhadap bencana? Oke, jadi pendekatan kami dalam 1 tahun, saya ulangi tadi, kami mengundang warga anggota kelurahan tangguh, itu setiap kelurahan pasti kami undang. Berarti setiap kelurahan itu sebenarnya sudah punya kelurahan tangguh. Kelurahan tangguh. Ya, jadi sudah punya relawan ibaratnya. Jadi setiap kelurahan itu, satu kota Malang sudah 52 kelurahan tangguh. Atau konsepnya desa tangguh bencana. Ini seremonialnya kami latih mereka itu bersama provinsi 5 hari. Untuk mengenali konsep bencana itu mulai pra bencana, saat tanggap bencana, sama pasca bencananya. Ini kami sudah edukasi 52 kelurahan itu selama 5 hari setiap. Sehingga semua personil yang ada ini, tangguhnya ini sudah secara konsep, dan kemudian kami refresh pelatihannya. Jadi mereka harus kami undang setiap bulan untuk memperbarui pengetahuannya. Gitu. Karena technically kan selalu berkembang. Ada cara-cara pertolongan yang ilmunya dan konsepnya selalu diperbarui. Oke, baik. Kalau tadi disebutkan seperti itu, berarti setiap wilayah itu kan sudah ada. Ya Pak. Pak Prayit, tadi disebutkan bahwasanya harus tanggap itu mulai pra bencana, bencana, pasca bencana. Pra bencana mungkin kita sudah menyiapkan P3K gitu ya, dengan adanya relawan di setiap wilayah gitu. Sedangkan untuk pas bencananya, apa yang dilakukan? Tanggap bencana gini. Konsep pra bencana ini termasuk mitigasi, mulai memetakan bila terjadi bencana apa yang paling kuat ada di sini, kemudian merencanakan evakuasi, merencanakan tempat pertolongan ini sebelum kejadian. Saat tanggapnya, warga yang jadi kelurahan tangguh tadi mampu action, mengambil langkah untuk pertolongan yang secara technically bisa dilakukan.
Kalau secara teknikly sulit, kemudian terbatas peralatan, mereka bisa kontak kami dan OPD teknis terkait untuk hadir ke sana dengan bawa peralatannya. Cuman PR-nya sekarang ini kan SOP salah satunya. Jadi SOP kami ini kan rata-rata standarnya kan 15 menit, seperti kebakaran dan sebagainya. Kami ingin memangkas, maaf ini kembali di soal kesiapsiagaan. Jadi pos kecamatan yang sedang kami siapkan nanti adalah salah satu upaya untuk memangkas SOP. Yang 15 menit kami upayakan menjadi 7 menit atau 5 menit. Sehingga pos kecamatan nanti Bapak Camat selaku pengemban amanah Permendagri nomor 17 tahun 2018 sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Breakdown-nya adalah salah satunya seperti ini. Sehingga Pak Camat sudah kami siapkan 20 personil. Yang nantinya 20 personil adalah yang punya kemampuan teknis. Dia mampu membuat dapur umum, mampu membuat pertolongan pertama, mampu berkomunikasi dengan alat komunikasi, alat alkom yang ada, kemudian evakuasi dan sebagainya. Ini jadi Pak Camat hadir dengan 20 orang yang terampil. Kadang-kadang empati tinggi yang datang unskill. Tuas geruduk-geruduk toh, sehingga crowded jadinya. Jadi 20 orang ini ada yang punya kemampuan assessment. Untuk mengukur, menilai bahwa bencana ini perlu langkah apa yang diperlukan. Sehingga yang hadir di situ dipastikan efektif orang-orang yang kompetensinya cukup. Yang geruduk-geruduk mungkin malah mengganggu jalur evakuasi, kemudian secara natural ingin menolong tapi tidak dengan keterampilan. Kepinginnya nolong malah jadi korban. Sedangkan yang terlatih saja kalau peralatan tidak cukup, misalnya terjadi saat motong pohon malam, cahaya kurang, ternyata ada kabel yang menjuntai. Sampai kejadian ada yang meninggal di tempat lain ya. Mungkin gitu. Ya ini yang harus kami edukasi kepada masyarakat bersama tim kami. Tanggap boleh lah, tapi jangan sampai yang menolong menjadi yang ditolong. Gitu. Betul. Kemudian untuk yang pasca bencananya, otomatis ini kita harus sinergi dengan seluruh OPD yang lain, karena ini menyangkut rehabilitasi konstruksi, rehabilitasi ekonomi, sosial, dan budaya. Otomatis sudah multisektor yang ada di sini. Ini yang tidak mungkin ditangani oleh BPBD sendiri. Nah, sehingga konsep kami untuk menjadi tim reaksi cepat nanti adalah akan segera kami rapatkan, mungkin dipimpin oleh Pak Sekda, untuk bersama-sama UPD teknis untuk membuat satu tim yang bisa bergerak on the spot, langsung sesuai dengan kapasitasnya. Ambulan, mungkin mobil crane, PLN, PMI bisa ngumpul di satu titik. Jadi SOP-nya menjadi lebih cepat. Mungkin kalau ada kepolisian ada yang membantu membuka jalan, sehingga ketika kredit macet ada yang bisa membuka. Makanya tim unit reaksi cepat ini menjadi salah satu pilihan strategis untuk kecepatan pelayanan, untuk standar pelayanan minimal untuk keselamatan masyarakat. Betul. Saya setuju memang ya. Kalau tadi disebutkan bahwasanya pentingnya kolaborasi itu tadi gitu ya Pak Prayit ya. Dan mungkin ini yang terakhir yang akan saya tanyakan ke Pak Prayit. Dari semuanya ya kasus yang ada sekitar 200 sekian tadi ya Pak ya, bencana yang ada di Kota Malang dan 479. Tertinggi adalah banjir 200 sekian. Kemudian ada gempa bumi juga ya Pak. Jadi gempa bumi hanya satu. Gempa bumi hanya satu saja. tahun 2022 tapi. Ya, jadi catatan kami di sini banjir 211, cuaca ekstrim 172. Kemudian tanah longsor ada 91, kebakaran lahan ada 4, gempa bumi 1, totalnya itu. Kemudian yang mengungsi catatan kami 70 orang. Yang luka-luka 8, meninggal 2. Jadi sepanjang ini tahun 2022 kemarin gitu ya. Total kerugiannya sampai 1,8 miliar. Kalau siap siaga kan mungkin bisa dikurangi. Ini sporadis, merata di setiap kecamatan. Tertinggi di wilayah Belimbing ada 106. Kecamatan saya itu Pak Prayit. 162. 162 ya tertinggi. Kejadian di sana iya. Oke, baik. Semoga tidak ada lagi ya tahun ini. Semoga aman-aman saja. Alam bisa bersahabat dengan kita semua. Pak Prayit, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah? Silakan mengenai kewaspadaan tanggap bencana.
Kepada seluruh masyarakat Kota Malang utamanya, catatan kami yang tinggi adalah di hidrometeorologi. Di hidrometeorologi ini dampaknya banjir. Kalau banjir mungkin klasik, pemerintah sudah melakukan on progress untuk mengondisikan saluran air dan sebagainya. Tentunya ini keterlibatan masyarakat untuk lebih bersahabat dengan alam ini yang dipentingkan. Jadikan isu bahwa banjir ini menyangkut infrastruktur, mereka juga punya rasa memiliki. Jangan sampai ketika kemarau, sungainya kelihatannya longgar, akhirnya dapurnya ditambah 1 meter. Ya, kamarnya tambah 1 meter menghadap sungai. Ini efeknya luar biasa sekarang. Karena banjir ini kan hanya 10 tahun terakhir ini. Saya ketika dimasuk Malang tahun 87, belum pernah ada banjir itu. Ya. Itu kemudian konsep tangguh bencana di keluarga ini menjadi sering dibicarakan di rumah, kemudian jadi konsep di lingkungan sekitar atau di kelurahan, sehingga ketika ada musrenbang, konsep bencana ini juga diusulkan. Mereka bisa usul drain untuk selang pemadam kebakaran misalnya. Karena rumah kita ini tidak semuanya dijangkau oleh pemadam kebakaran. Bagaimana mobil pemadam kebakaran masuk, tugunya kadang-kadang diperbaiki itu bagus-bagus, mobil nggak bisa masuk, 1. Kemudian gang kita 1 meter, ada yang 70 cm. Ini kalau misalnya kita mengandalkan kecepatan dari Belanda sebagainya kurang cepat. Kalau setiap kelurahan itu punya peralatan 1 sepeda motor roda 3 misalnya, ini sedang kami konsep juga, kami pilihin nanti kelurahan-kelurahan yang paling urgent, paling mendesak, itu punya sepeda motor yang isinya mulai chainsaw, selang pemadam kebakaran, kemudian pertolongan pertama lainnya, ini otomatis SOP-nya menjadi 2 menit. Jadi baru kebakaran 1-2 menit sudah ada yang ngambil langkah. Ini konsep ini harus menjadi pemikiran bersama, mengingat keterbatasan jumlah aparat personil dan peralatan. Harapan kami kesiapsiagaan ini menjadi isu keluarga, isu lingkungan, dan wilayah teritorial pemerintahan, wilayah kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Prayit ya. Salam buat teman-teman yang ada di lapangan ya. Semoga tetap aman, tetap sehat, tetap semangat. Salam tangguh. Salam tangguh ya. Baiklah sahabat Mako, demikianlah obrolan saya dengan Kepala BPD Kota Malang, dan sesuai dengan pesan beliau bahwasannya tanggap terhadap bencana itu memang harus dimulai dari keluarga. Jangan lupa siapkan apapun yang ada, salah satunya adalah kotak P3K untuk menjaga kita semua. Sekali lagi, kita juga harus bersahabat dengan alam supaya alam juga bersahabat dengan kita. Saya Pipin Citra pamit, sampai jumpa.